Kondisi Saleha semakin memburuk. Zahra akhirnya membongkar tentang penyakit Saleha kepada Nando demi kebahagiaan Saleha dan demi kesembuhan Saleha juga. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Selasa 5 November episode 169 2024. Nah, seperti yang kita tahu, kalau sekarang Saleha benar-benar dalam keadaan yang tidak baik-baik saja alias galau. Karena memang vonis dokter terhadap dirinya yang mengidap penyakit kanker stadium 4 membuat dia jadi tidak bisa fokus lah untuk menjalani kehidupan ini. Kalau lagi sendiri dia nangis. Kalau lagi mikirin keluarga dia selalu sedih. Ya, gimana nih hidup dia tuh sekarang? Di sisa hidup dia yang 6 bulan ini, tentu Saleha merasa ya dia harus mempunyai banyak sekali kenangan manis dan kenangan indah dengan keluarganya. Dia mau bahagia dengan Nando, dia mau membahagiakan Reza juga, dan dia ingin sekali ya melihat keluarganya di saat dia meninggalkan keluarganya untuk selama-lamanya, ya keluarganya nggak sedih atau berkecil hati ditinggalkan oleh Saleha untuk selama-lamanya. Makanya dia mengukir kenangan manis banget nih dengan Nando, dengan Reza, dengan Pak Darmawan, bahkan dengan Bara. Karena ya dia berpikir itulah satu-satunya cara untuk bisa membuat orang-orang yang dia tinggalkan ya jadi tidak bersedih nanti di saat ditinggal oleh Saleha. Tapi ya itulah keputusan Saleha juga ya guys ya. Padahal kan sebenarnya kalau memang dia mau menceritakan semuanya kepada Nando, kepada yang lainnya, tentu ya tidak akan ada lagi kesalahpahaman, kemudian ya kekecewaan juga nantinya. Apalagi pada Nando yang pada akhirnya dia taunya tuh belakangan. Dia kan udah kehilangan anaknya udah 2 kali ya guys ya. Masa dia juga harus kehilangan istrinya untuk sekarang. Jadinya ya Nando pasti akan menjadi orang yang sangat amat menyesal ketika tahu Saleha meninggal dunia gara-gara penyakit. Dan dia tidak mengetahui tentang penyakit tersebut karena dirahasiakan oleh Saleha. Pastinya seumur hidupnya dia tidak akan memaafkan dirinya. Apalagi dia tuh kan adalah kepala keluarga. Dan ya memang harus menjaga istrinya. Walau bagaimanapun itu caranya. Bahkan nih kalau nyawa Nando bisa ditukar dengan Saleha, Nando pasti akan menukar. Karena memang ya itulah yang dinamakan seorang suami yang memang harus yakin, yang memang harus melindungi istrinya. Dan sekarang ya gak ada gunanya banget kan Nando jadinya. Dia benar-benar seperti orang bodoh yang gak tahu tentang kondisi istrinya. Bahkan yang tahu kondisi istrinya tuh adalah Ibu Dita. Dan sebentar lagi mungkin kemungkinan ya si Nadia yang bakalan tahu tentang kondisinya Saleha. Jadi kan kasihan banget ya, gak tega aja gitu Mimin rasanya kalau pada akhirnya ya Nando ini jadi taunya tuh belakangan. Apalagi di saat dia tahu ternyata Saleha sudah meninggal dunia. Nanti dia baca surat-surat terakhir dari Saleha dan itu tuh benar-benar sangat amat menyakitkan. Pasti dia benar-benar sangat amat sedih dan rasa kehilangan seorang Saleha itu ya jauh dari kehilangan segalanya. Dia sudah kehilangan dua orang anaknya, kemudian dia kehilangan Saleha, itu tuh pasti berkali-kali lipat rasanya daripada kehilangan anak-anak mereka. Karena memang Saleha ini adalah wanita yang sangat amat istimewa, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Darmawan ya kepada Nadia. Kalau Saleha itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Saleha itu adalah wanita yang sangat amat luar biasa, yang walaupun kehidupan dia benar-benar sangat up and down ya, banyak sekali penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, tapi dia selalu bisa melewati itu semua dan pada akhirnya membuat semua orang tuh jadi terkagum-kagum sama Saleha. Dan sekarang jujur Mimin sih gak siap ya guys ya kalau Saleha ini meninggal dunia. Entah kenapa Mimin sih
berpikir kalau Saleha ini beneran bakalan dibikin meninggal dunia nih di alur ceritanya. Tapi mungkin dia bakalan hidup lagi. Entah itu hidupnya akan sebagai Saleha lagi atau dia akan hidup sebagai wanita lain yang memiliki karakter yang berbeda. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah nanti Saleha ini akan menjadi sosok wanita yang berbeda atau dia akan kembali hidup ya seperti sinetron Sakinah dulu? Dia hampir meninggal dunia tapi pada akhirnya mendapatkan mukjizat dan ya kembali menjadi seorang Sakinah, ya gak sih? Kalian tahu kan alur cerita dari sinetron Sakinah zaman dulu tuh. Apakah itu juga akan terjadi pada Saleha? Nah, kita akan melihat itu semua di beberapa episode ke depan. Dan kemungkinan besar episode hari Jumat, Sabtu, ataupun Minggu nih guys, kita bakalan melihatnya. Kalau sekarang sih kayaknya memang akan difokuskan kepada... Sebenarnya nggak ada fokus-fokusnya juga sih. Mimin sih emang ngerasa ada fokusnya kepada penyakitnya Saleha ini. Tapi kayak yang nggak bisa nyambung aja gitu dengan alur cerita dari alur yang sebelumnya. Karena kan memang sebelumnya ini fokus kepada Nadia. Cuma kayaknya ibu penulisnya sadar kalau sosok Nadia dan Intan bukanlah sosok yang dinanti-nanti oleh semua orang. Yang dinanti-nanti oleh semua orang tuh ya Dita, Saleha, Nando, Ibu Heni, Bara, dan orang-orang jahat yang lainnya tuh kayak yang gak diperdulikan aja gitu. Dan ya kalian ngeh juga gak sih atau merasa hal yang sama nih dengan Mimin dan para yang komen di YouTube channel Mimin ini. Dan entah kenapa Mimin merasa kalau alur cerita dari sinetron Saleha sekarang itu kayak yang dipaksakan aja gitu. Tiba-tiba Saleha sakit lah, padahal permasalahannya masih pelik lah. Kemudian Salehanya jadi merahasiakan semua inilah. Dan pada akhirnya ya gara-gara Saleha merahasiakan ini semua, Saleha lagi nih yang dibikin menderita. Ibu Dita juga kelakuannya seperti itu ya, membuang painkillernya Saleha. Dan jujur aduh gak ngerti lagi deh Mimin dengan alur cerita dari sinetron Saleha ini. Bener-bener amburadul sih ya kalau menurut Mimin. Tapi mau gimana lagi guys, namanya juga sinetron ya. Mimin udah berkali-kali nih selalu berkomentar yang seperti ini karena memang alur cerita dari sinetron Saleha ini kalau menurut Mimin sih benar-benar nggak ada masuk akalnya sama sekali. Dan ya mau gimana lagi, untung aja masih ada yang mau nonton sinetron Saleha. Karena memang ya kalau nggak ada yang nonton ya pasti sesegera mungkin bakalan ditamatkan. Tapi kalau menurut kalian apakah sinetron ini beneran bakalan ditamatin atau gimana nih? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Dan kemungkinan sinetron ini juga bakalan digantikan dengan sinetron Ikrar Cinta yang dimainkan oleh Alicia Rininta dan siapa? Chico Jericho. Nah, tapi apakah sinetronnya bakalan seseru itu juga? Kan kita nggak tahu ya apakah pengganti dari sinetron Saleha ini bakalan seru untuk ditonton atau gimana. Nah, kemudian sekarang nih Pak Darmawan sudah mulai mencium bau-bau kejahatan lah dari si Nadia. Ditambah lagi dia juga sudah mengingatkan kepada Nadia. Nadia ini sepertinya dipermainkan oleh Ibu Rianti, dimanipulasi seperti halnya Pak Darmawan yang dimanipulasi selama berpuluh tahun oleh Ibu Rianti. Tapi sayangnya si Nadia ini gak percaya sama sekali. Mungkin karena memang dia terlalu sayang, terlalu cinta ya guys ya sama ibunya, Ibu Rianti ini. Padahal dia sadar kalau selama ini tuh gak ada rasa sayang dari Ibu Rianti terhadap dia. Tapi kenapa? Kenapa dia masih saja memaksakan kehendak? Kenapa sifat dia tuh benar-benar berketiplek banget, sama banget dengan Ibu Rianti. Itulah yang disayangkan oleh Pak Darmawan. Kenapa sih si Nadia ini kayak yang gak ngerti aja? Padahal dia tuh udah selalu mengingatkan
si Pak Darmawan ya kepada Nadia, kalau ya jangan percaya banget lah dengan apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Rianti itu. Ditambah lagi ternyata Ibu Rianti juga menjelek-jelekan Pak Darmawan di buku hariannya. Dan ya dia menulis itu semua agar si Nadia bisa membalaskan dendam saja kepada Saleha dan kepada Pak Darmawan serta kepada Nando. Tapi di saat semua orang sudah memberitahu yang sebenarnya seperti apa, ya apa yang terjadi, si Nadia tetap menjadi sosok Nadia yang menyebalkan. Dia merasa apa yang dikatakan oleh ibunya adalah hal yang benar. Padahal sama sekali satu pun gak ada yang gak benar. Dan sekarang Ibu Rianti ini padahal udah di neraka ya guys ya. Tapi dia berhasil memanipulasi anak kandungnya ini yang gak ngerti apa-apa. Padahal kalau memang Ibu Rianti ini sayang sama anaknya, gak mungkin ya Nadia ini melakukan hal yang keji atau tindakan kriminal terhadap dua mantan tunangannya hanya untuk uang. Dan Ibu Rianti melakukan itu semua ya turunan banget lah kepada si Nadianya. Nadia juga melakukan hal tersebut. Tapi udah dibilangin juga ya tetap keras kepala si Nadianya. Pak Darmawan pun udah kayaknya ya angkat tangan. Padahal dia udah mengingatkan yang benar kepada Nadia. Tapi Nadianya gak mau mendengarkan sama sekali. Jujur itu adalah hal yang sangat amat menyebalkan ya guys ya. Bagi Pak Darmawan khususnya. Tapi ya mau gimana lagi. Setidaknya Pak Darmawan sudah memberitahu. Dan Nadia pun juga cukup kaget nih dengan statement dari Pak Darmawan tentang ibunya ini yang sangat amat licik dan mudah memanipulasi orang lain. Mudah drama. Dan ya benar-benar drama queen banget lah. Kalian ingat banget kan gimana sifat dari Ibu Rianti di masa lalu itu. Tapi sayangnya gara-gara Nadia ini gak percaya, ya mau gimana lagi. Setelah ini ya tetap aja kita akan melihat Nadia yang bakalan sama nih nasibnya dengan Ibu Rianti. Meninggal di dalam keadaan yang sangat amat miris, yaitu di dalam penjara. Nah kita lihat aja nih setelah ini apakah keadaan Saleha akan semakin memburuk atau semakin membaik. Dan kira-kira menurut kalian sekarang Zahra nih yang tahu ya tentang keadaan Saleha. Apakah nanti dia akan mengatakan kepada Nando kalau Saleha itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja alias mengidap penyakit kanker stadium 4. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.